Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Kuarta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021-8779-4878 atau www.stellatours.com. Bu Patricia. Baik, Bu. Sister Romo, selamat malam. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Jumpa lagi di hari Rabu. Pak Michael. Tuhan memberkati. Malam Ibu. Amin. Semua sehat. Baru. Oke, baik. Bapak Ibu, sekarang jam 7:30, kita akan segera mulai acara kita malam hari ini. Kita akan awali dengan doa. Silakan Arianto. Terima kasih Michael, kembali Bapak Ibu. Selamat malam para Romo Suster. Mohon maaf kalau di belakang rumah saya ada langgar dengan corong suara yang persis ke arah rumah saya. Dan ini sedang taraweh karena puasa. Jadi kita sama-sama berdoa saja ya. Tidak apa-apa, ya semuanya memuji Tuhan. Mari kita awali dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk Yesus Putramu yang Kau berikan kepada kami menjadi penebus dan penyelamat kami. Namun kami sering lupa akan hati kudus Yesus. Padahal Engkau telah mengatakan di dalam Matius 11, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu mudah, dan bebanku pun menjadi ringan." Tuhan, semoga acara malam hari ini untuk kembali mengingat akan devosi kepada hati kudus-Mu yang perlu kami dalami lebih lanjut, kami makin memahami dan mengerti melalui Santa Margareta Maria Alacoque. Berkatilah acara ini dari awal sampai akhir, agar berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Michael. Amin. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih Arianto. Kita segera akan mulai acara kita. Saya akan sharing screen saya untuk memulai acara kita malam hari ini. Bapak Ibu, selamat datang sekali lagi di acara Stella Kuarta Virtual Pilgrimage Series. Ini adalah pertemuan kita yang ke-26. Tidak terasa ya, kita sudah bersama-sama selama 26 kali pertemuan. Seperti biasa, Bapak Ibu, mohon untuk semua mikrofon dapat dinonaktifkan selama acara berlangsung, supaya kita semua bisa mengikuti acara dengan baik. Acara akan berlangsung kurang lebih sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Dan kita berdoa agar kiranya semua fasilitas yang ada, baik untuk Zoom maupun YouTube maupun internet, boleh berjalan dengan lancar malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel kami di Stella Kuarta Official, kemudian juga memfollow Facebook kami di Stella Kuarta Wisata dan juga Instagram kami di stella.kuarta, supaya Bapak Ibu senantiasa mendapatkan informasi yang terupdate mengenai acara-acara menarik dari kami.
Kemudian Bapak Ibu bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor 0818 783 552 supaya Bapak Ibu bisa juga diingatkan lewat WhatsApp sebelum acara kami berlangsung. Ya, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi Bapak Ibu yang ingin melihat seluruh acara virtual pilgrimage yang pernah kami buat, Bapak Ibu bisa melihatnya ulang di YouTube channel kami di Stella Quarta Official. Ya, ada 25 sampai kemarin dan 26 yang hari ini. Bapak Ibu bisa lagi menonton ulang di sana. Dan sekiranya Bapak Ibu ingin mendapatkan list ini, silakan bisa screenshot ataupun minta kepada WhatsApp kami. Ya, juga ini virtual pilgrimage series spesial yang kami juga sudah buat. Dan juga Biblical Journey with Father Joseph dalam 15 pertemuan yang pernah kami adakan. Kami bekerja sama dengan Yayasan Sesawi untuk mendukung program Dukung Panggilan, membantu pendidikan calon imam di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius di Mertoyudan, dan Seminari Menengah Santo Laurentius di Ketapang, Kalimantan Barat. Silakan Bapak Ibu bisa mendapatkan datanya di layar bagi yang tergerak hatinya. Kita juga tetap mau mendukung karya-karya Fransiskan di Tanah Suci lewat Komisariat Tanah Suci Indonesia. Kita mau bantu saudara-saudara kita di Tanah Suci dan sekitarnya yang karena pandemi ini mereka kesulitan sekali karena tourism atau pariwisata adalah tentunya dukungan utama untuk mereka selama ini. Ya, silakan Bapak Ibu bisa lihat datanya di layar. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin membeli buku Siara Batin ya, masih bisa kontak ke toko buku Obor, ada diskon 30%, dan Bapak Ibu bisa potong kupon yang ada di buku tersebut untuk kemudian dikirimkan ke Obor sebelum 30 Juni, supaya Bapak Ibu punya kesempatan bisa bersiarah ke Tanah Suci secara gratis bersama Stella Quarta, ya, lewat kerjasama dengan toko buku Obor. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mulai acara kita malam hari ini. Ya, kita akan pergi ke Paray Le Monial. Ini satu kota ziarah yang sangat terkenal di Prancis dan juga bukan satu tempat yang biasa dikunjungi. Ya, saya sendiri baru pergi ke tempat ini bersiarah satu kali saja di tahun 2016 pada saat tahun jubileum luar biasa kerahiman Allah. Kota Paray Le Monial, Bapak Ibu, kurang lebih jaraknya sekitar 350 km dari kota Paris. Ya, kita berjalan ke arah tenggara dari kota Paris dan kurang lebih perlu waktu sekitar 5 jam sampai mungkin 5 jam setengah Bapak Ibu untuk sampai di kota Paray Le Monial. Ketika kita sampai di kota Paray Le Monial, ya, ada dua tempat yang penting yang akan kita kunjungi. Yang pertama adalah, kalau di peta ini ya, itu adalah Basilika dari Hati Kudus Yesus, yang jaraknya kurang lebih sekitar 400 meter dari parkir bus, atau 5 menit berjalan kaki, dan juga Kapel Visitasi, ya, tempat penampakannya terjadi, ya, kurang lebih sekitar 2 menit lagi berjalan kaki dari Basilika Hati Kudus Yesus. Jadi perjalanan ke Paray Le Monial tidak sulit Bapak Ibu, dari tempat parkir bus semuanya rata saja dan jalannya bagus, kita bisa bersiarah di tempat ini. Malam hari ini Bapak Ibu seperti biasa, Arianto akan mengawalinya dengan bercerita mengenai Santa Margareta Maria Alacoque, ya, dan juga mengenai devosi Hati Kudus Yesus. Sebelum kemudian nanti saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat tempat tersebut lewat foto-foto yang ada. Ya, karena saya kira tempatnya hanya praktis 2 dan ada satu tempat lagi, ya. Nanti saya akan ajak juga Bapak Ibu. Jadi kita segera akan mulai, kita dengarkan cerita yang sungguh-sungguh menarik tentunya dari apa yang terjadi di tempat ini. Silakan Arianto. Thank you Michael. Kembali Bapak Ibu, selamat malam para suster, Romo yang bergabung, sahabat-sahabat terkasih kami Stella Quarta. Selamat bergabung dan salam sehat dan sejahtera. Baik, Bapak Ibu sekalian,
devosi kepada hati kudus Yesus, jadi sebelum saya mulai, sebetulnya sudah mulai di abad 11, 12, tapi masih bentuknya pribadi. Ya, pribadi. Kemudian devosi ini mengendor. Di abad 13 sampai 16 itu devosi ini menurun kendor. Nah, tentunya setiap kehadiran entah itu Bunda Maria atau dalam hal ini Yesus sendiri pasti punya arti dan makna tertentu. Ya, rupanya pada saat itu umat kita kendor di dalam penghormatan kepada hati kudus Yesus. Maka di abad ke-17 ya, melalui Santa Margareta Maria Alacoque, Tuhan Yesus sendiri hadir. Dan sekarang kita mau mengenal dan sedikit mendalami siapa Santa Margareta Maria Alacoque, lalu devosi hati kudus Yesus, dan sekaligus devosi pada Jumat yang pertama. Baik, saya perkenalkan Santa Margareta Maria Alacoque. Nama baptis anak yang paling kecil saya, ya, Margareta Maria Alacoque, supaya mengingatkan saya akan devosi yang sangat khusus, penting, dan istimewa, yaitu devosi kepada hati kudus Yesus. Margareta Maria Alacoque, yang dalam bahasa Perancis Marguerite Marie Alacoque, dilahirkan 22 Juli 1647 di Lautecourt, Burgundi, Perancis, sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara. Dan ia merupakan anak perempuan satu-satunya dari Claude dan Philiberte Lamin Alacoque. Margareta kehilangan ayahnya ketika masih kecil. Dan aset keluarga dipegang oleh seorang kerabat yang menolak menyerahkannya, sehingga membuat keluarganya jatuh miskin. Dan ibunya harus menghidupi seluruh anggota keluarga, ya, dan akhirnya juga ibunya menjadi sering sakit. Sejak masa kanak-kanak pula, Margareta digambarkan sebagai orang yang menunjukkan cinta yang kuat untuk sakramen Maha Kudus. Dan ia lebih memilih keheningan dan doa daripada permainan pada masa kanak-kanaknya. Ibunya sudah menanamkan pengertian kepada Margareta tentang kehidupan yang kekal, yaitu surga, yang ia juga yakini bahwa di sanalah ayahnya telah berbahagia bersama Yesus, Bunda Maria, dan para malaikat serta semua orang kudus. Suatu ketika ibunya jatuh sakit cukup parah, sehingga tidak mampu mengurus anak-anaknya. Maka dipanggillah nenek dan adik dari ibunya atau bibinya untuk mengurus mereka. Namun kedatangan mereka membuat Margareta kecil selalu sedih karena apa yang dilakukannya selalu salah di mata neneknya, sehingga ia sering dimarahi. Margareta telah menerima komuni suci semenjak usia 9 tahun. Yang paling menjadikan hatinya adalah tatkala dia tidak boleh pergi ke gereja untuk mengikuti misa kudus. Neneknya menganggap bahwa ke gereja itu tidak penting. Kalau mau berdoa, mengapa harus ke gereja? Di rumah saja bisa. Saat itu Margareta berpikir, kalau demikian, lalu apa artinya pengorbanan Tuhan Yesus? Apa perlunya Tuhan mengadakan perjamuan? Apa perlunya Kristus mengadakan perjamuan terakhir yang selalu dihadirkan kembali dalam misa kudus? Ya, kecuali kalau menganggap bahwa menyambut tubuh dan darah Kristus itu tidak penting. Pasti Yesus sangat sedih melihat sikap seperti ini. Masalahnya bagi Margareta kecil adalah dia tidak dapat membantah neneknya. Oleh sebab itu Margareta kecil sering mencari-cari alasan sehingga ia bisa pergi ke gereja secara diam-diam. Ketika Margareta mengalami saat-saat sulit dalam hidupnya, satu-satunya penghiburan adalah sering berkunjung untuk berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus di gereja lokal. Meskipun sekali lagi secara diam-diam. Ketika usianya
17 tahun, keluarganya mendapatkan kembali kekayaan mereka. Dan ibunya mendorong supaya Margareta bersosialisasi dengan harapan dia menemukan pasangan yang cocok. Karena ketaatan kepada ibunya dan percaya bahwa sumpah masa kecilnya tidak lagi mengikatnya, Margareta mulai menemani saudara-saudaranya dalam acara-acara sosial menghadiri pesta dansa. Suatu malam setelah pulang dari pesta dansa, untuk karnaval dengan pakaiannya yang bagus, ia mengalami penglihatan Yesus yang dicambuk dan berdarah-darah. Yesus mencela dia karena dia lupa kepadanya. Namun Margareta juga meyakinkan Yesus dengan menunjukkan bahwa hatinya dipenuhi dengan cinta padanya. Karena janji yang pernah dia buat pada masa kecilnya untuk Bunda terberkati. Rupanya pada masa kecil dia telah berjanji ya melalui Bunda yang terberkati. Apa janji itu nanti akan Bapak Ibu dengarkan. Dalam doa setelah menyambut komuni, biasa dia berdoa, Margareta kecil sering mengatakan, semoga tubuh dan darahmu semakin memperkuat imanku dan memberikan ketabahan kepadaku untuk selalu setia kepadamu. Saat ia menginjak masa dewasa, seorang tuan tanah berusaha meminangnya. Namun tanpa ada yang mengetahui, ternyata Margareta telah berjanji kepada Yesus bahwa ia ingin hidup dalam kemurnian dan ingin menjadi biarawati. Baik. Rupanya sekali lagi ini janji yang telah dia buat pada masa kecilnya melalui perantaraan Bunda Maria bahwa ia mau hidup murni dan ingin menjadi biarawati. Tuhan membimbingnya untuk dengan pasti menentukan sebuah pilihan, yaitu menjadi seorang biarawati. Ia tahu bahwa Tuhan yang memilihnya untuk menjadi mempelainya. Suara Tuhan semakin menggema di hatinya, semakin lama, semakin menggetarkan. Pikirannya seolah-olah dijernihkan oleh kekuatan roh. Oleh sebab itu, ia mampu menentukan pilihannya dengan sangat mantap, walau seluruh keluarganya berharap ia mau menerima pinangan tuan tanah tersebut. Akhirnya pada tanggal 20 Juni 1672, dalam usianya yang ke-23, Margareta masuk biara visitasi atau kunjungan di Parelmonial, Prancis, setelah mengalami perang batin yang cukup hebat. Akan tetapi penderitaan Margareta tidak berhenti di sini saja. Ternyata di dalam biara pun dia masih harus mengalaminya. Beberapa tugas yang dilakukannya selalu gagal, sehingga ia merasa dirinya sama sekali tidak berarti. Dalam biara seringkali ia dimarahi, kadang juga tanpa alasan yang pasti. Namun dengan tabah dan tanpa mengeluh, ia menerima semuanya itu. Kehidupan di dalam biara, Margareta mengalami banyak cobaan untuk membuktikan kemurnian panggilannya. Ya, rupanya untuk menjadi seorang suster perlu panggilan itu selalu dimurnikan. Seorang rekannya menggambarkan Margareta sebagai orang yang rendah hati, sederhana dan terus terang. Tetapi di atas semua itu, ia baik hati dan sabar. Akhirnya ia diterima sebagai suster di biara visitasi pada tanggal 6 November 1672. Dikatakan bahwa ia ditugaskan di rumah sakit dan memang tidak terlalu terampil dalam tugasnya. Penglihatan yang dialami oleh Margareta. Di biara ini, Margareta menerima beberapa wahyu pribadi hati kudus Yesus. Yang pertama, pada tanggal 27 Desember
1673. Pada pesta Santo Yohanes Penginjil, dan yang terakhir 18 kemudian, Juni 1675. Pada penampakan yang pertama diceritakan Yesus menampakkan diri kepadanya saat ia sedang berlutut di dekat tangga altar. Saat itu terlihat olehnya Yesus tampak di hadapannya dengan pakaian yang bercahaya. Dadanya terbuka, hatinya terlihat terang dan jelas sekali. Di atas hati suci itu ada api yang bernyala-nyala, dan di tengah-tengahnya terlihat sebuah salib indah. Di sekeliling hati ilahi terbentuklah mahkota duri yang panjang-panjang dan tajam. Hati Yesus yang maha suci tertembus. Lukanya lebar dan dalam. Darah menetes keluar dan jatuh ke atas tepi lengan bajunya yang bercahaya, seakan-akan bertahta permata yang mulia dan sangat mahal. Dengan tangan kanannya dia menunjukkan hatinya yang ajaib, sementara tangan kirinya memberkati Margareta. Dari telapak tangan itu memancar sinar cahaya. Dalam penampakan itu, Yesus meminta untuk menganjurkan kebaktian khusus kepada hati kudus Yesus. Sebab inilah tanda cinta kasih Tuhan kepada manusia. Tiap-tiap bulan pada hari Jumat pertama, Yesus datang menampakkan hati ilahinya, dan kadang-kadang luka-luka yang lain kelihatan pula. Tiap-tiap hari itu Yesus memperlihatkan kesedihannya, karena cintanya tidak diterima umat manusia. Rupa-rupanya saat itu, sekali lagi, penghormatan kepada hati kudus Yesus menjadi sangat merosot, maka Tuhan sendiri hadir dalam penglihatan kepada Santa Margareta Maria Alacoque, karena cintanya tidak diterima oleh umat manusia. Dalam penglihatan yang lain diungkapkan kepadanya satu bentuk devosi yang utama, yakni penerimaan komuni kudus pada Jumat pertama setiap bulan. Kemudian juga adorasi sakramen Maha Kudus selama jam suci, atau ada yang mengenal sebagai Holy Hour pada hari Kamis, pada perayaan pesta Hati Kudus. Dia menyatakan bahwa dalam penglihatan itu dia diperintahkan untuk menghabiskan 1 jam setiap Kamis malam untuk merenungkan penderitaan Yesus di Taman Getsemani. Lihat satu gambar kudus di mana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Praktek jam suci atau Holy Hour ini kemudian menyebar luas di kalangan umat Katolik. Barangkali ada yang belum pernah mendengar mengenai Holy Hour atau jam suci, ya, dalam tradisi gereja banyak komunitas yang melakukan ini khususnya di hari Kamis untuk menemani Yesus dalam sakratul maut di Taman Getsemani. Ini juga diminta oleh Yesus dalam penglihatan yang dialami oleh Santa Margareta Maria Alacoque. Awalnya Margareta putus asa dalam upayanya untuk mengikuti apa yang diperintahkan dalam penglihatannya. Namun Margareta akhirnya bisa meyakinkan atasannya, Mother de Saumaise, tentang kebenaran penglihatannya. Akan tetapi dia tidak dapat meyakinkan sekelompok teolog tentang keabsahan penampakannya. Dan dia juga tidak berhasil dengan meyakinkan dengan anggota komunitasnya sendiri. Namun akhirnya dia menerima dukungan dari seorang Romo Yesuit yang berpengalaman, dan ini penting, yaitu Pater Jean-Claude de la Colombière. Kehadiran Pater Yesuit yang adalah bapak pengakuan komunitas suster-suster visitasi pada waktu itu, yaitu Pater Jean de la Colombière, ya, sangat penting. Bapak pengakuan komunitas ini menyatakan bahwa penglihatan yang dialami oleh Margareta Maria Alacoque adalah asli. Dan Pater ini berani menentang pikiran banyak orang. Dan dia percaya atas kelurusan dan kesucian Margareta.
Berkat rahmat Allah dan usaha mereka berdua, akhirnya banyak orang percaya pada kerahiman dan belas kasih Allah. Banyak dari antara mereka yang berhasil ditobatkan dari dosa. Mereka yang sesat pikirannya dikembalikan pada jalan Allah. Penampakan Yesus dan anjuran Margareta sangat berpengaruh dalam kehidupan rohani serta kebiasaan umat Katolik, terutama dalam penghormatan terhadap hati kudus Yesus dan sakramen Maha Kudus. Betapa pentingnya devosi kepada hati kudus Yesus, sakramen Maha Kudus, dalam hal ini juga Ekaristi, dan juga Holy Hour. Pada tahun 1683, pertentangan mengenai keotentikan penglihatan Margareta dalam komunitas pun berakhir ketika Buddha Melin terpilih sebagai superior dan dia menunjuk Margareta Maria sebagai asistennya. Kemudian Margareta menjadi kepala rumah tangga dan melihat biara merayakan pesta hati kudus Yesus dimulai pada tahun 1686. 2 tahun kemudian, sebuah kapel dibangun di Parelemonial untuk menghormati hati kudus Yesus. Inilah kapel di mana para peziarah biasa datang ke sana untuk berdoa di hadapan jenazah dari Maria Margareta Maria Alacoque yang masih utuh, dan juga hosti kudus yang ditahtakan dalam tabernakel, satu kapel kecil yang sangat indah yang menjadi fokus daripada peziarah yang datang ke sana, Parelemonial di Perancis. Sekali peristiwa dalam sebuah penampakan kepada Margareta Maria Alacoque, Yesus menunjukkan 2 jenis kehidupan. Yaitu yang pertama adalah jenis kehidupan yang penuh kenikmatan, kebesaran, dan kehormatan. Sedangkan jenis kedua merupakan kehidupan yang penuh sengsara, kesedihan, dan kesusahan. Saat itu Tuhan meminta supaya Margareta memilih salah satu dari kehidupan tersebut. Akan tetapi, Margareta menjawab, "Tidak akan kupilih yang manapun. Kehendakmu sajalah yang akan kuturuti." Demikian kata Bernadette, kata Margareta Maria Alacoque. Wajah Yesus dilihatnya semakin berseri, dan kemudian dia mengatakan, "Jika demikian, terimalah tanda kasihku yang maha besar." Kemudian diberikan oleh Yesus kepada Margareta jenis kehidupan yang kedua, yakni kesengsaraan, kesedihan, dan kesusahan. Dan itu yang dialami oleh Margareta sepanjang hidupnya. Sejak saat itu amat banyaklah penderitaan yang harus dia pikul, sehingga sampai ia mencapai kesucian hidupnya atau kekudusannya. Melalui Margareta, Yesus juga menyampaikan sebuah janji agung. "Aku menjanjikan bahwa cintaku yang maha kuasa akan mengaruniakan anugerah kepada setiap orang yang menyambut komuni suci pada 9 hari Jumat pertama berturut-turut." Kita mengenal sebagai novena. Dan mereka yang melakukan itu akan meninggal dengan selamat. Itulah janji Yesus yang harus disebarluaskan. Nanti mengenai janji saya akan lebih merinci lagi. Bagaimana akhir hidup dari Santa Margareta Maria Alacoque? Pada tanggal 17 Oktober 1692, dalam usia yang hampir 43 tahun, Margareta diperkenankan untuk berjumpa dan bersatu dengan Allah Bapa di surga setelah 20 tahun hidup dalam biara. Perjalanan hidup Margareta memang layak untuk diteladani, terutama kesucian hatinya dan pengorbanannya. Penyerahan diri kepada Yesus yang dilakukannya dengan sepenuh hati itulah yang membuat Yesus semakin mengasihinya. Oleh karena kesucian hidupnya, maka kongregasi suci di Vatikan tentu saja mendukung beliau menjadi venerabilis yang layak dihormati
oleh Paus Leo yang ke-12 pada bulan Maret 1824. Ketika makamnya secara kanonik dibuka pada Juli 1830, tercatat 2 penyembuhan instan telah terjadi. Ya, mohon maaf kalau saya tidak menemukan apa 2 penyembuhan instan yang terjadi ketika makamnya dibuka. Tubuhnya tidak rusak. Saat ini ditempatkan di atas altar di samping di kapel penampakan yang terletak di biara visitasi di Pare Lemonial. Kalau kita berziarah ke sana, pasti dengan jelas kita akan melihat beliau di sisi kanan dari kapel visitasi atau kapel penampakan itu. Kemudian di tanggal 18 September 1864, Paus Pius yang ke-9 menyatakan Margareta sebagai beata. Akhirnya proses yang terakhir, kanonisasi, dilakukan oleh Paus Benediktus yang ke-15. 13 Mei 1920, beliau dikanonisasi. Kemudian kita boleh menyebut beliau dengan nama Santa Margareta Maria Alacoque. Dan pemberian gelar ini bertepatan dengan peringatan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, 40 hari sesudah Yesus bangkit. Dan setiap tanggal 16 Oktober, ya boleh dicatat 16 Oktober, Santa Margareta Maria Alacoque diperingati oleh gereja. Menarik ya Bapak Ibu ceritanya mengenai Margareta Maria Alacoque. Bagaimana devosi kepada hati kudus Yesus? Setelah Margareta Maria Alacoque, devosi kepada hati kudus dipupuk oleh para Yesuit. Ingat tadi, Bapak Ibu sekalian, yang mendukung keautentikan, keaslian, dan pesan-pesan. Ya, Yesus kepada Margareta Maria Alacoque adalah Pater Yesuit Jean-Claude de la Colombière. Maka devosi kepada hati khusus Yesus pertama-tama disupport oleh para Yesuit dan tentu saja oleh para suster visitasi. Devosi kepada hati kudus Yesus secara resmi baru diakui oleh Gereja Kudus 75 tahun setelah kematian Santa Margareta Maria Alacoque. Kenapa sedemikian lama? Tentu saja Bapak Ibu, devosi. Ya, selalu di awal ada banyak pertentangan. Sampai gereja kemudian mengakui secara resmi. Beberapa waktu yang lalu di awal-awal dari Zooming kita, ya virtual kita juga telah pernah mendengar bahwa devosi kepada hati Yesus yang Maha Rahim Santa Faustina pun pernah ditolak oleh gereja. Ya, jadi devosi tidak begitu saja diterima oleh gereja, tapi melalui satu proses yang juga tidak mudah, perdebatan di sana-sini. 75 tahun setelah kematian Santa Margareta Maria Alacoque, devosi kepada hati kudus Yesus baru secara resmi diakui oleh gereja. Dan devosi kepada hati kudus Yesus yang dalam bahasa Latin Sacratissimum Cor Jesu adalah salah satu devosi Katolik yang paling banyak dipraktekkan dan sangat terkenal, di mana hati Yesus dipandang sebagai simbol Tuhan mencintai secara tak terbatas kepada umat manusia. Di gereja Katolik, di gereja kita, Paus Pius yang ke-9 tahun 1856 menetapkan Hari Raya Liturgi Hati Kudus Yesus yang dirayakan pada hari Jumat pertama setelah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, atau 19 hari setelah Minggu Pentakosta. Tadi saya coba cek, untuk tahun ini akan jatuh pada hari Jumat 11 Juni, beberapa bulan ke depan. Ya, itu Hari Raya Liturgi Hati Kudus Yesus. 11 Juni nanti kita akan merayakannya. Bagaimana devosi Jumat pertama? Yang saat ini banyak dari kita, saya pun juga sering mengikuti Ekaristi, menyambut Komuni Kudus, juga adorasi,
Pada Jumat pertama, banyak kantor-kantor, gereja-gereja, komunitas-komunitas yang juga merayakan Ekaristi pada Jumat pertama, adorasi, dan lain sebagainya. Sumber terpenting untuk devosi kepada hati kudus Yesus dalam bentuk yang dikenal saat ini tidak lain adalah Santa Margherita Maria Alacoque sendiri. Beliau mengungkapkan bentuk devosi utama adalah penerimaan komuni kudus pada hari Jumat pertama setiap bulan, adorasi Ekaristi selama jam suci atau Holy Hour pada hari Kamis, dan perayaan pesta hati kudus Yesus. Dia berkata bahwa dalam penglihatannya dia diminta untuk menghabiskan 1 jam setiap Kamis malam untuk merenungkan penderitaan Yesus di Taman Getsemani. Pada bulan Juni atau Juli 1674, Suster Margareta Maria menyatakan bahwa Yesus meminta untuk dihormati di bawah sosok hatinya dan juga mengatakan bahwa dia tampak berseri-seri dengan cinta dan meminta devosi cinta penebusan, yakni dengan sering menerima komuni kudus, terutama pada hari Jumat pertama setiap bulan, dan ketaatan pada jam suci. Tentunya Jumat pertama. Kenapa Jumat? Ya, karena Yesus sendiri wafat di hari Jumat. Kenapa Jumat pertama? Tidak Jumat kedua, ketiga, atau keempat? Agak sulit menemukan sumbernya, tetapi barangkali karena minggu pertama itu akan mempengaruhi minggu-minggu berikutnya. Kita mengambil kesegaran yang baru, satu cinta Tuhan yang baru di minggu pertama, dan kemudian minggu-minggu yang lain kita isi dengan hati kudus Yesus. Devosi terdiri dari beberapa tindakan yang biasa dilakukan pada Jumat pertama selama 9 bulan berturut-turut. Pada hari-hari ini, seseorang menghadiri misa dan menerima komuni suci. Jika diperlukan, untuk menerima komuni dalam keadaan berahmat, yaitu seseorang juga harus melakukan sakramen tobat sebelum menghadiri misa kudus. Di banyak komunitas Katolik, praktek meditasi jam suci selama adorasi sakramen kudus selama Jumat pertama sangat dianjurkan. Saat ini, terutama di biara-biara dan komunitas-komunitas devosan kepada hati kudus Yesus ini biasa dilakukan. Nah, sekarang pada janji hati kudus Yesus bagi kita, bagi mereka yang melakukan devosi ini. Margareta Maria Alacoque mengatakan bahwa dalam penampakannya Yesus menjanjikan berkat-berkat ini kepada mereka yang mempraktekkan devosi kepada hati kudusnya. Jadi janji ini datang dari Yesus sendiri. Daftar itu pernah dibuat tabulasi pada tahun 1863. Dan pada tahun 1882, seorang pengusaha Amerika menyebarluaskan bentuk tabel dari 12 janji di seluruh dunia dalam 238 bahasa. Namun pada tahun 1890, 8 tahun kemudian, Kardinal Adolf Perro menyesalkan peredaran janji-janji dalam bentuk tabel ini, yang menurut Bapak Kardinal, berbeda dari kata-kata dan makna ungkapan yang digunakan oleh Santa Margareta Maria Alacoque, dan ingin janji-janji itu dipublikasikan dalam kata-katanya yang asli sebagai berikut. Ini janji hati kudus Yesus kepada mereka yang melakukan apa yang diminta oleh Yesus. Saya akan memberi mereka semua rahmat yang diperlukan untuk keadaan hidup mereka. Yang kedua, saya akan memberikan kedamaian di keluarga mereka. Yang ketiga, saya akan menghibur mereka dalam semua masalah mereka. Yang keempat, aku akan menjadi perlindungan mereka dalam hidup dan khususnya dalam kematian. Yang kelima,
Saya akan sangat memberkati semua usaha mereka. Janji hati kudus Yesus yang keenam, orang-orang berdosa akan menemukan dalam hatiku sumber dan samudera belas kasih yang tak terbatas. Yang ketujuh, jiwa yang lembut akan menjadi kuat. Yang kedelapan, jiwa yang kuat akan segera bangkit menuju kesempurnaan yang luar biasa. Yang kesembilan, aku akan memberkati tempat-tempat di mana citra hati kudusku akan disingkapkan dan dihormati. Yang kesepuluh, saya akan memberikan kepada para imam, kekuatan untuk menyentuh hati yang paling keras. Yang kesebelas, orang-orang yang menyebarkan devosi ini akan memiliki nama mereka yang selamanya tertulis di hatiku. Yang ke-12 yang terakhir, lebih dari belas kasihan hatiku, aku berjanji kepadamu bahwa cintaku yang kuat akan mengabulkan kepada semua orang yang akan menerima komuni pada hari Jumat pertama selama 9 bulan berturut-turut. Rahmat pertobatan terakhir, yakni mereka tidak akan mati dalam penolakanku atau tanpa menerima sakramen. Dan hatiku akan menjadi perlindungan aman mereka di jam-jam terakhir hidup mereka itu. Indah sekali Bapak Ibu, janji hati kudus Yesus bagi mereka, para devosan, atau kita mungkin tersentuh untuk melakukan devosi kepada hati kudus Yesus ini. Semoga cerita ini menginspirasi Bapak Ibu sekalian, para romo suster, ya, untuk kembali datang kepada hati kudus Yesus. Terima kasih Michael. Baik, terima kasih Arianto untuk cerita yang sudah di-sharingkan kepada kita semua. Cerita yang indah, cerita yang mengingatkan kita semua lagi ya mengenai Yesus yang begitu mengasihi kita semua. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu ke satu kota yang bukan kota besar, kota kecil, ya mungkin boleh dikatakan ada juga di pedesaan yang terletak di sebelah timur dari Prancis. Kota Paralemonial, Bapak Ibu, tentunya karena peristiwa yang terjadi di tempat ini, sekarang ini juga dikenal sebagai kota hati kudus. Penduduknya kurang lebih sekitar 9.200 jiwa saja. Ya, jadi tidak terlalu banyak cerita sebetulnya dari kota ini tentunya, selain kisah mengenai hati kudus Yesus, penampakan yang terjadi di tempat ini, yang membuat kota ini kemudian menjadi sangat terkenal di seluruh dunia. Ini adalah Basilika Hati Kudus Yesus, Bapak Ibu, yang ada di kota Paralemonial. Di kota Paralemonial, seperti tadi saya sudah sampaikan, ya, jadi ada dua tempat yang biasa kita kunjungi, yaitu Basilika Hati Kudus Yesus dan juga Kapel Visitasi, di mana tempat penampakan terjadi. Namun ketika saya membongkar file foto saya, Bapak Ibu, dalam kunjungan saya satu-satunya sampai hari ini, ya, semoga Tuhan berkenan saya bisa lagi ke sana, di bulan Juli tahun 2016 saat itu bersama Pater Robbie Wawor, saya kemudian menemukan bahwa saya juga pergi ke satu gereja yang saya coba cari, dan ternyata rupanya gereja itu adalah gereja satu kapel dari Saint-Claude de la Colombière yang tadi Arianto sudah sampaikan, Bapak pengakuan komunitas yang merupakan orang boleh dikatakan pertama yang mengakui dan mempercayai mengenai cerita dari Margareta Maria Alacoque. Ya, jadi saya baru sadari tadi ketika saya membongkar file foto saya, ternyata saya sudah pergi juga ke tempat ini berhubungan dengan cerita Arianto tadi. Ya, ini adalah bagian depan Bapak Ibu dari kapelnya Pater de la Colombière, ya, sekarang
seorang santo, ya, dan di sini juga ada satu museum dari kesenian rohani yang namanya Museum Hieron. Ya, saya masuk ke dalam, Bapak Ibu, di sini tertulis ya, Chapelle Le Colombier. Ya, jadi di tempat inilah dimakamkan Pater atau Santo Colombier, ya, yang merupakan bapak pengakuan dari komunitas suster-suster visitasi. Ya, ini foto yang saya ambil, ya, ini tertulis di sini ya, Chapelle La Colombier. Dan ketika saya masuk saat itu ke dalam, sedang juga ada acara di dalam, ada misa, ya, sehingga saya ambil foto dari belakang. Dan di kapel ini, Bapak Ibu, juga ada satu mosaik yang indah di atas altarnya, menceritakan mengenai peristiwa penampakan hati kudus Yesus. Di tempat inilah, Bapak Ibu, dimakamkan Romo Colombier tadi, ya, yang sudah Arianto ceritakan. Nah, Santo Claude Le Colombier Yesuit, Bapak Ibu, ini lahir 2 Februari 1641 di Saint-Symphorien-d'Auzon, Dauphine, di Kerajaan Prancis saat itu. Kemudian wafat 15 Februari 1682 pada usia 41 tahun di Paray-le-Monial. Ya, karena itu makamnya ada di kapel yang tadi. Beliau dibeatifikasi pada 1629 di Vatikan oleh Paus Pius ke-11 dan kemudian dikanonisasi menjadi seorang santo pada 31 Mei 1992 di Vatikan oleh Paus Yohanes Paulus II. Pestanya dirayakan setiap tanggal 15 Februari dan Santo Claude Le Colombier pelindung devosi kepada hati kudus Yesus. Menarik ya Bapak Ibu, rupanya tidak hanya 2 tempat yang kita kunjungi ketika kita datang di Paray-le-Monial, kapel yang berhubungan dengan tersebut, yaitu kapel di mana Santo Claude Le Colombier. Nah, ini di Le Colombier tadi Bapak Ibu ya, ada Museum Hieron namanya. Kami tidak masuk waktu itu ke dalam, tapi dari yang saya baca di sini tersimpan kesenian-kesenian rohani. Ya, di bagian pintu gerbang depannya saja tertulis ini ya, Au Christ Roy ya, ini Kristus Raja. Oke, dari sini kemudian ya ini ya Museum Hieron bagian depannya. Nah, kemudian kita berjalan Bapak Ibu, di sini tertulis Chapelle de la Colombier ya tadi tempat di mana Romo Colombier dimakamkan. Kemudian kita berjalan Bapak Ibu dan sampailah kita di depan kapel visitasi, tempat penampakan terjadi. Nah, ini bagian depan dari kapelnya Bapak Ibu, kecil saja kapelnya, dan kapel ini merupakan juga bagian dari biara visitasi yang ada di sebelahnya. Kita lihat suasana yang ada di sekitar dari kapel visitasi ya, tertulis di sini di dalam plakat yang ada di tepi jalan Bapak Ibu, di depannya Chapelle de Apparition ya, ini adalah tempat penampakannya. Bagian dalam Bapak Ibu dari kapel penampakan atau kapel visitasi ini bentuknya seperti ini ya. Jadi di bagian tengah ada altar, kemudian ada satu lukisan yang menceritakan mengenai peristiwa penampakan. Dan tadi Arianto sudah sempat sampaikan Bapak Ibu bahwa di bagian sebelah kanan, yaitu di sini, tersimpan jenazah Santa Maria Margareta Alacoque yang masih utuh. Waktu itu Bapak Ibu kami juga berkesempatan untuk merayakan Ekaristi di tempat ini. Ya, salah satu saya kira yang selalu berkesan dari sebuah perjalanan ziarah adalah kita bisa merayakan Ekaristi di tempat-tempat yang khusus. Ya, karena itu kami di dalam perjalanan ziarah selalu mencoba mengatur yang terbaik, baik dari sisi kunjungan maupun waktu. Ya, kita coba selalu atur supaya kita mempunyai kesempatan untuk bisa merayakan Ekaristi di tempat-tempat yang memang menjadi tempat-tempat ziarah yang utama di dalam kunjungan kita.
Ya, ini rombongan di tahun 2016 ya, bersama dengan Pater Romy Wawor saat itu. Ya, ini patung dari Yesus dengan hati kudusnya yang ada di bagian sebelah kiri ya, kalau tadi kita menghadap ke altar. Kemudian kita juga lihat tempat lilin yang sangat cantik ya, dengan kaca yang berwarna-warni, di mana tentunya biasanya peziarah di dalam setiap kunjungannya itu boleh dikatakan selalu ya memasang lilin untuk doa-doanya. Ya, kemudian kita lihat Bapak Ibu di bagian sebelah kanan itu terdapat jenazah dari Santa Maria Margareta Alacoque ya, yang disimpan di kapel ini. Jadi menurut informasi yang tadi juga sudah disampaikan oleh Arianto, bahwa jenazah dari Santa Maria Margareta Alacoque ini masih utuh ketika digali. Kita juga lihat Bapak Ibu, ini lukisan yang ada di atas altar utama yang ada di kapel ini, yang menceritakan mengenai peristiwa penampakannya. Tadi sudah diceritakan ya dengan sangat detail oleh Arianto. Ya, ini Bapak Ibu adalah tempat ya di mana saat itu Suster Maria Margareta Alacoque berlutut ya ketika melihat penampakan Yesus dengan hatinya yang Maha Kudus. Kemudian Bapak Ibu kita keluar dari gereja ya, jadi di bagian depannya itu juga ada toko ya, tidak lupa tentunya kita peziarah ketika datang di satu tempat kita juga ingin membawa kenang-kenangan dari tempat kunjungan ziarah kita. Ya, dan di sini juga Bapak Ibu tentunya bisa membeli semua souvenir rohani yang berhubungan dengan hati kudus Yesus. Ya, tertulis di sini Bapak Ibu Monastery de la Visitation. Ya, karena ini juga adalah biara dari suster-suster visitasi, tempat di mana Suster Maria Margareta juga waktu itu berada. Kemudian dari sana Bapak Ibu kita akan berjalan ya kurang lebih sekitar 140 meter dan sampailah kita di Basilika Hati Kudus Yesus yang ada di Paralemonial. Ya, Basilika ini Bapak Ibu juga dibangun saat itu di lokasi di mana sudah berdiri sebuah biara sebelumnya. Ya, kita lihat dari sisi yang lain Bapak Ibu, karena ada satu sungai ya yang ada di kota Paralemonial ini. Jadi ketika kita datang dengan bus, kita akan juga parkir di seberang sungai ini dan kita harus menyeberang sungai ini lewat jembatan untuk bisa sampai di Basilika maupun di kapel visitasi. Bagian depan Bapak Ibu dari Basilika Hati Kudus Yesus. Basilika Hati Kudus Yesus Bapak Ibu yang ada di Paralemonial ya, dibangun pada abad ke-12. Jadi jauh sebelum peristiwa penampakan kepada Santa Maria Margareta terjadi, Basilika ini sudah dibangun ya di lokasi sebuah biara yang berasal dari abad ke-10. Ya, biaranya ada di sebelah kanannya. Basilika ini Bapak Ibu selesai pada abad ke-14. Ya, beberapa bagian kemudian ditambahkan pada abad ke-18 dan ke-19. Basilika ini itu dibangun dengan gaya Romanes ya. Gaya Romanes Bapak Ibu ini salah satu gaya arsitektur yang juga sangat terkenal pada masa itu, di mana biasanya di dalam gaya Romanes kita akan melihat bangunannya akan didominasi oleh bentuk-bentuk lengkung setengah lingkaran seperti yang ada di pintu gerbang maupun di jendela-jendela ini. Basilika ini Bapak Ibu kemudian didedikasikan untuk Hati Kudus Yesus ya, karena itu disebut sebagai Basilika Hati Kudus Yesus. Panjangnya 63,5 meter, jadi cukup panjang, dan lebarnya 22,35 meter. Ya, kalau tinggi Bapak Ibu dari bagian gerejanya itu sekitar 22 meter. Sementara menara yang ada, ini menara yang tinggi ini tingginya adalah 56 meter. Di bagian dalamnya Bapak Ibu
ya. Waktu itu setelah saya kunjungan di kapel visitasi, kemudian saya baru ke basilika ini, ya. Dan memang bagian dalam basilika ini itu boleh dikatakan seperti yang terlihat di gambar ini, sangat sederhana sebetulnya ya, tidak terlalu banyak ornamen-ornamen yang ada di sini. Ya, praktis hanya polos saja yang ada di bagian dalamnya. Ya, mungkin boleh dikatakan bahwa bagian luarnya jauh lebih bagus ya kalau dibandingkan ketika kita masuk ke dalam. Tetapi tentunya ini tempat yang penting karena basilika ini didedikasikan secara khusus untuk hati kudus Yesus. Kita kemudian meninggalkan Paralemonial saat itu, ya sudah sore hari. Waktu itu saya ingat saya datang dari Lourdes, Bapak Ibu, jadi perjalanan cukup jauh ke tempat ini. Ya, dari Lourdes ke tempat ini mungkin sekitar 700 km, Bapak Ibu, jadi cukup jauh ya. Itu praktis sudah 1 harian kita harus tempuh, dan umumnya bus pun sudah, bus turis yang biasa kita gunakan itu sudah pada batas limit maksimalnya kilometer yang biasa kita tempuh dalam 1 hari. Ya, jadi kalau kita berjalan di dalam perjalanan di Eropa, Bapak Ibu, kita itu sangat-sangat terikat kepada peraturan penggunaan bus kita, ya khususnya di jam kerja dari pengemudinya. Ya, mereka ada aturan yang sangat ketat bahwa mereka hanya boleh bekerja selama 12 jam dalam 1 hari, dan hanya boleh mengemudi selama 9 jam. Jadi semuanya dicatat oleh satu alat elektronik yang ada di dalam bus ya. Nah, itulah yang sangat-sangat kita harus atur dengan baik, Bapak Ibu, ketika kita berjalan di perjalanan ziarah kita di Eropa. Ya, kita lihat ini pemandangan dari kota Paralemonial ya, kotanya sepi sekali. Ya, waktu saya datang ke sana berarti saya rasanya tidak melihat begitu banyak orang. Ya, padahal waktu itu mungkin belum terlalu sore sekali ya, mungkin sekitar jam 3 atau jam 4 sore. Ya, tenang sekali Bapak Ibu kotanya Paralemonial ini. Ya, ada satu sungai yang mengalir di kota ini. Ya, kita lihat sisi yang lain dari kota Paralemonial ini. Ya, dan ini jembatan yang kita lalui pada saat kita datang ataupun pulang saat itu, yang menyeberang lokasi dari basilika dan kapel visitasi ke tempat parkir bus kita. Tapi jalannya tidak terlalu jauh ya Bapak Ibu, sekitar 400 meter, jadi sangat nyaman lah ya ziarah ke Paralemonial ini. Ya, kita lihat ya, ini dari sisi jembatan saya mengambil foto ke arah Basilika Hati Kudus Yesus. Ya. Ya, sederhana tetapi suasananya juga indah, dan peristiwanya tentunya Bapak Ibu yang luar biasa ya, yang sangat penting yang terjadi di tempat ini. Oke, itu sedikit dari saya mengenai Paralemonial. Mungkin Arianto akan yang ingin ditambahkan. Silakan Arianto. Iya Michael, menarik memang kunjungan ke desa, atau boleh dikatakan desa kecil ya, tapi satu desa yang sangat cantik memang ya, dan fokusnya memang ziarah ke relikwi dari Santa Margherita Maria Alacoque ya, dibandingkan dengan basilikanya ya, maupun juga Pater Jean-Claude de la Colombière ya, lebih banyak peziarah yang ke Santa Margherita Maria Alacoque ya. Terus terang kunjungan ke tempat ini seringkali bagi saya pribadi sangat touchable ya, karena saya diingatkan kembali apa yang dikatakan dalam kitab suci yang saya singgung tadi dalam doa pembukaan. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, itu jelas dikatakan dalam kitab suci. Hati Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Kita harus banyak belajar. Ya, sering kita jauh dari lemah lembut baik perkataan maupun perbuatan, ya, maupun juga rendah hati. Ya, kita menjadi sulit sekali untuk melakukan dua hal yang sangat keutamaan yang sangat indah ini, dan kita belajar dari hati kudus Yesus. Ya.
Kalau beberapa waktu lalu juga kita belajar mengenai hati Yesus yang Maha Rahim dari Santa Faustina, ya, sebetulnya sama-sama, ya, hati kudus Yesus juga, ya. Jadi saya rasa ada banyak devosi lah. Mereka yang dengan koronka atau jam kereman ilahi saya juga melakukan, ya, setiap hari. Boleh, ya. Mereka yang devosi tiap Jumat pertama 9 kali berturut-turut, ya. Lalu juga dengan menerima komuni suci dan juga dengan jam kudus, Tuhan menjanjikan juga 12 janji yang luar biasa indah, ya. Jadi di dalam gereja ada banyak katakanlah sarana untuk kita berdevosi. Devosi bukan satu kewajiban, ya, bukan, ya. Tetapi kalau Bapak Ibu cocok, ya terutama hati kudus Yesus ini, alangkah indahnya kalau kita boleh melakukannya, ya. Karena memang Tuhan sendiri yang menampakkan diri. Saya kadang-kadang berpikir, waduh, kalau Tuhan sendiri sudah menampakkan diri, pasti kita manusia ini sudah kebangetan sekali. Benar, ya. Cukuplah sebetulnya Bunda Maria yang datang menampakkan diri kepada siapalah gitu. Tapi kalau sudah Tuhan Yesus sendiri, itu berarti sudah kebangetan, ya. Maka saya seringkali ngelus dodo, ini juga dosa-dosa saya, ya. Maka penampakan hati kudus Yesus di Parelmonial kepada Santa Margareta Maria Alacoque ini tanda betul bahwa manusia sudah jauh meninggalkan hati kudus Yesus. Kemudian muncul lagi penampakan, ya, kepada Santa Faustina, hati Yesus yang Maha Rahim, berbelas kasih. Yesus, engkaulah andalanku. Itu pasti sudah kebangetan banget. Manusia meninggalkan Tuhan Yesus. Ingat waktu itu apa yang terjadi? Perang Dunia Kedua. Hitler, 6 juta orang Yahudi dibunuh, belum orang-orang yang lain, Polandia, orang Eropa, ya, hippies, mereka yang miskin, mereka yang cacat, dibantai di beberapa tempat pembantian. Manusia sudah kebangetan, Yesus sendiri akhirnya yang muncul menampakkan diri, ya. Ini dosa-dosa kita. Ini kita boleh merasa malu. Saya kadang-kadang janganlah Tuhan Yesus yang sampai hadir sendiri. Cukup Bunda Maria, ya. Itu saya seringkali ditegur untuk itu. Dan saya untuk mengingatkan bahwa saya harus selalu kembali kepada hati kudus Yesus. Kalau saya lelah, saya capek. Matius 11 mengingatkan saya. Matius 11, 28-30. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Anak saya yang terakhir yang lahir 2002, saya beri nama baptis Margareta untuk mengingatkan saya bahwa jangan lupa selalu kembali kepada hati kudus Yesus. Ya. Itu Michael sekaligus juga sharing pengalaman. Ya, thank you Arianto. Menarik juga ya, kalau penampakan hati kudus Yesus ini rupanya sangat terkait juga dengan serikat Yesus ya, Ri. Oh ya, betul. Ya, ya kalau sedikit masuk ke sana, saya nggak masuk ke sana memang, ya, karena nanti terlalu Yesuit juga. Selalu Yesuit itu mengeluarkan satu buklet begitu, Mike, setiap tahun, ya, setiap bulan itu didoakan, ya, dan ditujukan kepada siapa? Hati kudus Yesus. Karena ini devosi resmi dari gereja, dan ini menjadi tugas bagi para Yesuit. Salah satunya ya untuk menyebarluaskan devosi kepada hati kudus Yesus. Dan tadi kita boleh kaget juga bahwa 1992 itu kan belum lama. Paus Yohanes Paulus yang kedua memberikan gelar Santo kepada Pater Jean-Claude Della Colombière, pendukung sejati devosi kepada hati kudus Yesus. Ya, jadi para Yesuit memang mempunyai tugas khusus, Michael, untuk menyebarluaskan devosi ini. Dan bagi mereka yang mau mendalaminya, boleh datang kepada para Yesuit atau buka Google. Di sana ada banyak doa-doa yang telah disusun dengan baik oleh para Yesuit. Ya, Michael. Ya, thank you Arianto. Ya, saya juga karena saya membuat virtual ini, jadi saya
Saya baru memperhatikan kalau itu ada hubungannya dengan Yesuit rupanya ya. Sangat kental, sangat Sangat kental ya. Dan rupanya Santo Colombier ini juga sangat-sangat dihormati berarti oleh Ordo Yesuit. Iya, iya Mike, pasti santo Mike. Ya. Oke, sambil saya lihat ada pertanyaan ya, ini dari Pak George, apakah ini juga sejenis basilika minor? Ya, saya coba mencari informasi mengenai apakah basilika Hati Kudus Yesus ini juga diberi gelar oleh Vatikan sebagai basilika minor, tetapi sejauh yang saya dapatkan tidak ada informasi mengenai hal ini, hanya disebut sebagai basilika. Ya, mengenai gelarnya sebagai basilika minor ini saya belum temukan. Ya, mungkin saja bisa karena peristiwa yang penting sekali yang terjadi di kota ini ya. Biasanya gelar-gelar basilika minor itu diberikan kepada gereja-gereja yang punya atau terjadi satu peristiwa yang penting di sana. Ya, satu basilika minor yang paling menarik yang pernah saya lihat, yang paling juga sederhana itu adalah basilika minor yang ada di Lawang, di tempat penampakan Bunda Maria di Lawang. Ya, itu bangunannya bahkan saat itu karena memang bekas perang, itu atapnya dari seng waktu itu. Sekarang sudah direnovasi mungkin ya, karena saya ke sana sudah agak lama. Tetapi bangunan sesederhana itu pun itu punya gelar basilika minor. Jadi kita harus memahami bahwa gelar ini diberikan bukan karena bangunan gereja yang megah, tetapi karena peristiwa yang penting yang terjadi di tempat itu. Kemudian dari Bulani ya, ini sharing Ya, pengalaman. Michael, sorry. Ya. Saya sudah cek di banyak tempat juga bahwa basilika ini bukan basilika minor. Bukan ya? Karena fokus kejadian penampakan ini bukan di basilika itu, tetapi di kapel visitasi ya. Iya, betul, Michael. Ya, jadi Oke, berarti bukan basilika minor. Bukan. Oke. Ya, berarti tidak berhubungan langsung ya dengan kejadiannya, karena bangunan ini memang didedikasikan kemudian. Ya, sudah ada terlebih dahulu dari abad ke-12 dan baru didedikasikan kemudian untuk Hati Kudus Yesus. Ya, ini sharing yang menarik dari Pulani ya. Waktu saya ke sana naik kereta api, tidak ada satupun mobil atau taksi untuk ke gereja, jadi harus jalan kaki. Pulangnya dari situ tidak ada kereta, hanya ada satu bus yang membawa kami ke stasiun kota terdekat, baru ada kereta api. Ya, bersyukur bisa bila pergi dapat dengan Stella sudah diatur dengan bus ya. Jadi ini pengalaman dari Bulani mungkin buat Bapak Ibu yang rencana akan pergi ke sana untuk bersiarah secara pribadi. Ya, Bulani sudah pernah ke sana dan rupanya tidak ada taksi ataupun mobil ya untuk sampai di tempat ini, jadi harus jalan kaki dari stasiun. Ya, terima kasih. Tidak salah Ibu Lani waktu itu jalan sama Arianto ya, dan kemudian pergi sendiri waktu itu, memisahkan diri, lalu melanjutkan ke Pare. Benar Ibu Lani ya? Salam Ibu Lani. Oh, oke. Iya. Wah, luar biasa ya Bu Lani sampai mengkhususkan diri untuk pergi ke tempat ini. Ya, kalau kita bisa pergi dengan bis tentunya jauh lebih nyaman ya, bersama dengan rombongan, dan kita juga bisa misa di sana. Ya, kita selalu atur sekali lagi untuk bisa misa di tempat-tempat yang khusus di dalam ziarah kita. Ya, salah satu saya kira yang kami sangat perhatikan sampai hari ini di dalam perjalanan ziarah kita itu kita mau selalu atur yang terbaik untuk tempat kita misa ya. Jadi kita tidak mengusahakan sekali kalau bisa tidak misa di luar gereja ya. Kita mengusahakan selalu bisa misa di gereja. Ya, itu yang saya kira kami selalu perhatikan selama ini. Ya, kita berdoa ya Bapak Ibu supaya pandemi segera selesai, kita bisa ziarah lagi, bisa ke tempat-tempat yang sudah kita kunjungi secara virtual, dan kita bisa kunjungi secara realitanya nanti ya. Kita masih menunggu semua. Kita doakan bersama. Oke, mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu.
Oh, Bulani dapat info paralemonial juga dari Arianto. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Apakah ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Kalau mungkin tidak ada pertanyaan lainnya, saya akan Boleh lanjutkan buka share mikrofon kalau screen-nya. ada yang mau. Ya, silakan. Kalau mau bertanya boleh buka mikrofon ya. Oke. Kalau mungkin sambil kita jalan ya, Bapak Ibu nanti Baik, silakan buka Bapak Ibu bisa juga bertanya. Kalau pertanyaannya belum terpikir sekarang, boleh kirim WhatsApp ke kantor, nanti kantor teruskan kepada kami, dan kami tentunya akan coba usahakan untuk bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Ya, mungkin satu hal, bahwa ziarah ke paralemonial ini memang jarang-jarang sekali. Jadi, kalau kita tidak ziarah khusus di Prancis, saya kira memang kita hampir-hampir tidak pernah datang ke tempat ini. Selalu orang akan fokus pasti ke Lourdes, ya. Jadi dari Lourdes kemudian ke Paris, ke Nevers paling tidak, kemudian ke Paris. Ya, itu adalah tempat-tempat ziarah utama. Nah, kalau kita mau pergi ke tempat-tempat yang tidak biasa seperti ini, Bapak Ibu, memang kita boleh dikatakan harus membuat sebuah grup yang relatif lebih khusus begitu ya. Jadi kita mengakomodir seluruh peserta-peserta yang sudah pergi kemana-mana, itu kemudian ingin pergi ke tempat-tempat ini. Ya. Oke, Saint Michel. Oh, ini ada pertanyaan, Bulani juga, apakah Stella juga ke Saint Michel dekat Paris? Ya, kadang-kadang ya Bu, biasanya kalau kita ke Mont Saint Michel, kita akan sekaligus kunjungan ke Lisieux, karena lokasinya berdekatan, ya sama-sama di daerah Normandy. Jadi itu juga bukan kunjungan yang biasa, ya. Biasanya kunjungan ke Lisieux juga adalah kunjungan yang spesial. Umumnya tidak di dalam perjalanan ziarah yang biasa, tetapi di dalam perjalanan ziarah yang memang khusus, paling tidak mungkin banyak di Prancisnya. Ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan share screen saya. Oke, baik Bapak Ibu, minggu yang akan datang, tanggal 28 April, hari Rabu, jam yang sama, saya dan juga Arianto ya, walaupun Arianto belum pernah ke Malta ya, tapi saya mau ajak Arianto juga tetap Belum, bersama-sama Mike. di dalam acara virtual pilgrimage series. Ya, kita akan pergi ke Pulau Malta, Bapak Ibu. Ya, kita akan napak tilas Rasul Paulus di Pulau Malta. Rasul Paulus sendiri di dalam perjalanannya ke Roma, kapalnya kandas di Pulau Malta, dan kemudian Rasul Paulus tinggal selama 3 bulan di tempat ini, di pulau ini, dan Rasul Paulus terkesan ya dengan penduduk di Malta saat itu yang menurutnya sangat ramah ya. Jadi ada tentunya beberapa tempat di Malta yang berhubungan dengan kisah keberadaan dan kehadiran Rasul Paulus selama di Malta. Jadi minggu yang akan datang Bapak Ibu, ya ini juga ziarah yang menarik, ziarah yang jarang-jarang juga. Ya mungkin di Stella karena saya sudah 2 kali ke Malta ya Bapak Ibu, juga tidak sering-sering, tetapi kita selama ini pernah hanya punya 2 grup saja ke Malta, dan kebetulan saya yang pergi saat itu ya. Jadi saya coba akan ajak Bapak Ibu semua untuk pergi juga melihat secara virtual ziarah Rasul Paulus di Pulau Malta. Ya, dicatat tanggalnya ya Bapak Ibu, hari Rabu 28 April, jam yang sama 19.30 sampai jam 21. Oke, baik Bapak Ibu, bagi yang masih ingin membeli buku Buon Camino, masih ada harga khusus Rp40.000 di luar ongkos kirim. Ya, silahkan bisa pesan lewat kami bantu Pak Joko dan teman-temannya untuk bisa men-sharingkan pengalamannya yang ditulis lewat buku ini. Ya, ini juga perjalanan ziarah yang saya kira sangat-sangat menarik, dan Bapak Ibu boleh juga cita-citakan ya perjalanan ziarah Camino de Santiago. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel Stella Quarta Official, silahkan Bapak Ibu bisa subscribe, kemudian Facebook kami di Stella Quarta Wisata dan Instagram kami di stella.quarta.
Juga silakan kalau perlu apa-apa, mau tanya apa-apa, Bapak Ibu bisa kirim WhatsApp ke nomor kami di 0818 783 552. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, seluruh acara kita sudah kami kompilasi di dalam daftar ini, dan Bapak Ibu bisa melihat semuanya, sudah urutan juga nomor-nomornya di YouTube Bapak Ibu, di YouTube channel kami di Stella Quarta Official. Ya, juga acara VBS spesial kami, dan juga Biblical Journey with Father Joseph dalam 15 kali pertemuan. Bagi Bapak Ibu yang punya banyak foto digital, Bapak Ibu boleh memikirkan untuk mencetak lagi, membuat album lagi, karena banyak sekali orang yang harus kehilangan momen-momen indah kehidupan mereka karena file digitalnya hilang ataupun rusak, ya, kena virus, dihack orang kalau di Facebook, ya, sehingga mereka kehilangan momen-momen yang indah dari kehidupan mereka. Silakan Bapak Ibu bisa klik di photobook.id. Bagi Bapak Ibu yang ingin membeli barang-barang rohani, bisa mengklik juga di catholicsouvenirs.com. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini, dan kita akan tutup acara malam hari ini dengan doa yang khusus kepada hati kudus Yesus. Silakan Haryanto. Iya Bapak Ibu, saat informasi saja bahwa website Stella sedang dihack, ya, sehingga ada yang banyak mencari stellatours.com tidak ketemu, ya, karena bisa dibuka Ari websitenya, tetapi datanya belum kita re-upload, ya, karena data-datanya juga kami lagi susun ulang semua. Tapi sudah bisa Michael dibuka, ya. Sudah ya Michael, ya. Jadi kemarin sempat kena hack. Sudah. Ya. Baik Bapak Ibu, Ya. kita akan berdoa secara khusus malam hari ini bagi yang masih tergabung di Zoom maupun di YouTube, ya. Boleh berdoa dalam hati, mengucapkan apa yang ada di layar, ya, karena kadang-kadang kalau diucapkan bersama-sama kita jadi berantakan. Tapi saya akan juga berdoa bersama Bapak Ibu sekalian. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa penyerahan kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Aku menyerahkan dan mempersembahkan diriku, hidupku, karya, usaha, serta penderitaanku kepada hati kudus Yesus. Sejak saat ini, dengan segala kekuatanku, aku akan berusaha menghormati, memuji, dan mencintai hati kudus Yesus. Dengan seluruh tenagaku, aku akan berusaha menjadi miliknya. Aku menolak segala perbuatan yang tidak berkenan di hatinya. Aku memilih hati kudus Yesus sebagai devosi utama penghormatanku, sebagai pelindung hidup dan jaminan keselamatanku, sebagai obat untuk menyembuhkan kekurangan serta kegoyahan sikapku, untuk menyilih dosa-dosa dari seluruh hidupku, dan untuk memperoleh bantuan pada saat ajalku. Hati kudus Yesus penuh kebaikan, jadilah penyilih dosa-dosaku serta perisai terhadap murka Allah Bapa atas diriku. Hati kudus Yesus yang penuh cinta, seluruh harapanku kupasrahkan padamu. Lindungilah aku terhadap si jahat, kuatkanlah kehendakku. Hancurkanlah di dalam diriku segala sesuatu yang tidak berkenan di hatimu, dan apa saja yang melawan dikau. Semoga cinta ilahimu meresap sedalam-dalamnya di dalam hati sanubariku, agar aku tak pernah melupakan dikau dan berpisah darimu. Karena cintamu yang tak terbatas, aku mohon dengan sangat, goreslah namaku di dalam hatimu. Engkau satu-satunya kerinduan, kebahagiaan, serta kebanggaanku. Aku mau hidup dan mati sebagai anak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Romo Suster, terima kasih Michael semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Arianto, Terima kasih Pak terima kasih Michael. semua. Istirahat.
sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih Malam. Bapak Ibu. Sri Terima Andi. kasih Selamat semua. malam semua. Terima kasih Pak Arianto, Bu Binawati. Ibu Dewi. Terima Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Bu Bu Dewi. Josephine. Terima kasih Terima Michael. kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Bu Patricia. Dewi yang kemarin. Terima kasih Pak Arianto. Ya, Terima kasih Bu. Pak Michael. Terima kasih Semua. Pak Arianto. Terima kasih Bu Pak Ari Leni. dan Pak Michael. Terima kasih Bu Karolin. Ya. Marina. Baik, buat teman-teman. Ari itu bawa cucunya ya. Kenapa? Ada cucunya ya tadi ganteng. Oh iya. Iya, sekarang udah pulang. Jadi cucunya dicuekin karena Arianto ada tugas. Sayang Jadi dia udah opa. pulang. Iya. Iya. baru Untuk satu cucunya. untuk minggu besok, Rebo besok keren tuh, Michael. Ke Malta ya. Udah ke sana Bu Iya. Patricia? Belum, udah 3 kali Belum, ke ya? Eropa belum pernah ke sana. Belum ke Malta ya. Bagus Malta, Belum, boleh belum. dikunjungi ya. Iya, Malta belum bagus. ke sana. Ya. Menarik. Semoga Ya, cepat semua tempat selesai, siaran Michael. bagus-bagus. Iya, pandemi segera selesai ya. Aduh, udah capek. Ya, Mau bolak-balik pulang di lari Eropa aja belum ini bisa. Capek dipingit. dipingit, nggak apa-apa. Ya, sekarang semua Terima kasih Michael. Sehat Ya, terima selalu kasih. ya. Terima kasih. Pamit ya. Pamit. Ya, Selamat silakan. malam semua. Semua selamat malam Bapak Selamat Ibu. malam. Selamat malam Bapak Ibu. Istirahat, Pamit terima ya. kasih. Terima kasih. Jangan Sehat bosen selalu. ya. Ya, makasih Iya, semua. iya, terima Ya. kasih. Ya, saya izin juga untuk end meeting ya, Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih sekali lagi buat Thank you, semuanya. Bapak. Arianto, thank Ya, you. terima kasih semua. Selamat Oke, malam. semua terima Selamat kasih. beristirahat. Malam. Sehat selalu. Istirahat. Amin. Bye. Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours dari Stella Kuarta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com.